Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran saya, yaitu matematika. Kita membahas tentang materi trigonometri. Sebelumnya di kelas kita sudah membahas tentang aturan sinus dan kosinus, bagaimana mencari panjang sisi segitiga dengan menggunakan fungsi trigonometri. Dan sebelum itu lagi kita sudah mengenal fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini terbagi dari berbagai tahap. Tahap pertama, kita akan membahas identitas dasar trigonometri dan identitas sudut berelasi. Oke. Untuk selanjutnya, kalian dapat mengisi absen yang sudah saya share di grup. Dimohon diisi. Oke, selanjutnya kita akan mengingat kembali materi-materi sebelumnya. Apa itu fungsi trigonometri? Fungsi trigonometri ini adalah perbandingan dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Terlihat dalam gambar ini. Jadi fungsi sinusnya atau fungsi sinnya, sin A itu sin dari sudut A. Masih ingat? Sin A itu demi, depan miring. Jadi A per C. Jadi sin B-nya itu B per C. Sin C-nya itu karena di depan sudut C itu sudut miring, berarti C per C sama dengan 1. Sin C sama dengan 1 berarti sudut C adalah 90 derajat. Karena ini segitiga siku-siku. Yang kedua, fungsi kosinus. Cos A, apa itu? Sami, samping per miring. Jadi cos A, sampingnya B, miringnya C. Itu B per C. Cos B, A per C. Cos C. Nah, karena sisi samping di C itu tidak ada, 0. Dan sisi miringnya C, berarti 0 per C. Sama dengan 0. Cos C sama dengan 0, berarti C-nya itu adalah sudut 90 derajat. Kita tan. Tan adalah perbandingan sisi depan per sisi samping. Desa. Ini sudut A. Jadi tan A-nya itu A per B. Depan per samping. Tan B-nya itu B per A. Bagaimana dengan tan C? Tan C. Depannya sudut C itu sisi miring C. Dan sampingnya itu tidak ada. Itu 0. Berarti tan C-nya adalah C per 0. Karena penyebutnya 0, maka ini tidak memiliki nilai atau tidak terdefinisi. Oke, lanjut. Oke, fungsi kebalikan trigonometri. Kosek A yaitu kebalikan dari sin A. Sekan A kebalikan dari cos A. Kotangan A kebalikan dari tangan A. Jadi nilainya juga dibalik. Ini sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Oke, saya lanjut. Identitas dasar trigonometri. Apa itu identitas dasar trigonometri? Di bawah ini sudah ada beberapa identitas dasar trigonometri. Yang pertama, sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Jadi kalau identitas kita berbicara berapapun nilai A, berapapun di sudut A, jika sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu akan bernilai 1. Sama dengan selanjutnya, tan A sama dengan sin A per cos A. Selanjutnya, 1 plus tan kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A. 1 plus cos kuadrat A sama dengan kosek kuadrat A. Nah, selanjutnya saya akan
membahas bagaimana cara membuktikan identitas ini. Yang pertama, identitas sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Kita ingat kembali tentang rumus Pythagoras. Jika ada segitiga siku-siku ABC, di depan sudut A itu adalah sisi A, di depan sudut B adalah sisi B, di depan sudut C ada sisi C. Sisi A, sisi B, sisi C. Menurut teorema Pythagoras, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, dengan kata lain, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Itu sudah kita bicarakan minggu lalu. Oke, menggunakan informasi yang sebelumnya, kita mengenal sin A itu perbandingan sisi depan per sisi miring. Sin A yaitu A per C. Dengan cos A itu B per C. Kalau sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan A per C kuadrat ditambah B per C kuadrat. Jadi sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Karena penyebutnya sama ya, langsung dijumlahkan pembilangnya. A kuadrat plus B kuadrat kita bisa ubah menjadi C kuadrat berdasarkan teorema Pythagoras. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka bagian ini A kuadrat plus B kuadrat kita ubah menjadi C kuadrat. C kuadrat plus C kuadrat sama dengan 1. Jadi identitas ini terbukti. Identitas ini itu kita gunakan untuk membuktikan identitas yang berikutnya. Jadi, jika kita sudah menemukan identitas dasar ini, jika ada dua fungsi sin dan cos dengan sudut yang sama, sin kuadrat A tambah cos kuadrat A, hasilnya 1. Oke, selanjutnya, tangen A sama dengan sin A per cos A. Sin A per cos A. Sama halnya dengan cara yang sebelumnya, sin A itu depan per miring A per C. Cos A B per C, sedangkan tan A per B. Ya, paham ya? Oke. Tan A berapa? A per B. Jika masing-masing pembilang dan penyebut itu kita sama kalikan dengan 1 per C. Nah, pengalian ini tidak merubah soal karena sama-sama dikalikan dengan sesuatu yang sama. Jadi A kali 1 per C, B juga kali 1 per C. Maka sama dengan A per C per B per C. A per C ini kita definisikan jadi sin A, B per C adalah cos A. Jadi tangan A sama dengan sin A per cos A. Jadi terbukti. Oke. Jika ada yang ditanyakan, langsung kalian catat, bisa langsung kita bahas di grup atau bisa tanyakan di kolom komentar. Identitas berikutnya yaitu 1 ditambah tangen kuadrat A sama dengan sekant kuadrat A. Kita juga menggunakan teorema Pythagoras untuk membuktikannya. Seperti ini. Berdasarkan gambar ini, untuk menentukan tangan A yaitu A per B, sekant A adalah fungsi kebalikan dari cos A. Cos A ini yaitu kan samping per miring. Jadi sekant A itu miring per samping, C per B. Kita sudah tahu tan A dan sekant A. Jika 1 ditambah tan kuadrat A sama dengan 1 ditambah tangen kuadrat A yaitu A per B kuadrat. Jadi kita punya 1 ditambah A per B kuadrat. 1 ini kan kita bisa memanipulasi sebagaimana mungkin sehingga kita bisa mengoperasikan dengan A per B kuadrat. Itu dengan mengubah bentuk 1 ini menjadi B kuadrat per B kuadrat.
sehingga bisa dijumlahkan. Oke. B kuadrat per B kuadrat plus A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat per B kuadrat. Lagi-lagi kita ketemu konsep Pythagoras. Jadi kalau ketemu seperti ini, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat per B kuadrat sama dengan C per B kuadrat. Sementara C per B itu adalah nilai dari secant A. Berarti CB kuadrat adalah secant kuadrat A. Jadi identitas ini terbukti. Lanjut. Identitas terakhir yaitu 1 plus cot kuadrat A ditambah cos secant kuadrat A. Kita juga menggunakan teorema Pythagoras. Ya, kita definisikan dulu. Kita cari nilai kotangan A adalah kebalikan dari tangan A kan? Jadi 1 per tangan A. Kalau tangan A itu depan per samping, berarti kotangan A itu samping per depan. B per A. Ya. Kosekan kebalikan dari fungsi sin. Kalau sin itu depan per miring, jadi kalau kosekan miring per samping. Jadi C per A. Kita sudah tahu kotangan A dan kosekan A. Kita membuktikan dari ruas kiri sehingga menjadi ruas kanan, gitu. Jadi 1 plus kotangan kuadrat A. Jadi sama dengan 1 ditambah kotangan apa? B per A kuadrat. Kotangan kuadrat. Kita juga memanipulasi 1 sehingga bisa dioperasikan dengan B per A kuadrat. Jadi kita mengubah 1 menjadi A kuadrat per A kuadrat. Kan tidak mengubah nilai kan? Tetap 1 nilainya. Sedangkan B per A kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Ini kalau dioperasikan menjadi A kuadrat plus B kuadrat per A kuadrat. Lagi-lagi kita ketemu bentuk ini. A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Jadi C kuadrat A kuadrat. Sedangkan bentuk ini kita bisa mengubah menjadi C per A kuadrat. Sedangkan C per A kuadrat itu sama dengan kosekan kuadrat A. Jadi identitas ini juga terbukti. Jika ada yang bertanyakan, langsung tanyakan di grup atau di kolom komentar. Selanjutnya kita akan membahas tentang identitas sudut berelasi. Ya, identitas sudut berelasi. Oke, ini ada yang namanya lingkaran satuan. Ya, lingkaran satuan. Di lingkaran satuan ini dibagi menjadi 4 bagian. Itu kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Penghitungan kuadran ini itu dihitung berdasarkan arah yang berlawanan dengan jarum jam. Jadi dimulai dari sudut A yang intervalnya 0 derajat sampai 90 derajat di sini. Itu disebut kuadran 1. Sedangkan dari 90 derajat sampai 180 derajat kita namakan kuadran 2. Jika dari 180 sampai 270 kita namakan kuadran 3. Dari 270 sampai 360 atau kembali ke 0 lagi kita namakan kuadran 4. Oke? Paham? Oke, saya lanjut. Dimulai dari kuadran 1. Jika sudut A itu kan dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat, kan? Maka A ada di kuadran 1, sudut A ini. Kita identifikasi. Jadi nilai sin A-nya itu ini adalah
Y ini kan sejajar dengan Y. Berarti Y per R. R itu jari-jari. Sin A sama dengan Y per R. Cos A itu X per R. Tan A itu Y per X. Y per X. Ini Y per X. Nah, di kuadran 1 juga terdapat sudut 90 derajat dikurangi A. Jadi sudut ini, jika sudut ini A, maka sudut sisanya itu 90 derajat, nah dikurangi sudut ini. Jadi daerah ini adalah 90 derajat min A. Kita juga bisa mengidentifikasi nilai fungsi trigonometri di sudut ini. Jika sin 90 derajat min A itu adalah depan per miring kan depannya itu sejajar dengan X, maka X per R. Cosnya itu Y per R. Tannya itu depan per samping, jadi X per Y. Nah, sebelum itu kita identifikasi di kuadran 1 itu di nilai fungsi trigonometrinya semuanya bernilai positif. Jadi kita simpulkan di kuadran 1 semua nilai fungsi trigonometrinya, nilai sin, cos, dan tannya bernilai positif. Juga di 90 derajat min A. Apapun sudutnya, ketika itu sudutnya di kuadran pertama, kuadran 1, maka nilai fungsi trigonometrinya positif. Oke. Kita melihat hubungannya. Jika sin 90 derajat min A itu X min R, sedangkan X min R itu adalah cos A. Berarti kita bisa simpulkan sin 90 derajat min A sama dengan cos A. Ya. Cos 90 derajat min A kan Y per R. Y per R itu adalah sin A. Tan 90 derajat min A X per Y sama dengan, kalau tan A nya Y per X, kebalikannya adalah kotangan A. Ya, ada yang mau ditanyakan? Langsung kita tanyakan di grup. Oke, Bapak lanjut ke slide selanjutnya. Di kuadran 2. Kuadran 2 itu dimulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kita identifikasi nilai-nilai trigonometrinya. Ketika A-nya di sini, ya, A-nya di sini, berarti kalau sin A-nya itu ini kan sejajar Y. Ini R, berarti Y per R. Kalau kosinusnya ini kan min X per R, negatif. Kalau tannya itu kan depan per samping, Y per min X, tetap negatif. Jadi sin A-nya itu positif, cos A-nya negatif, tan A-nya negatif. Berarti kita simpulkan, berarti di kuadran 2 hanya fungsi sinus yang bernilai positif. Dan di kuadran 2 juga terdapat sudut 90 derajat plus A dan 180 derajat negatif A. Kalau di kuadran pertama itu sampai 90 derajat, kalau 90 derajat ditambah A, maka itu kan ada di kuadran 2. Sama halnya juga di kuadran 2 itu kan sampai 180 derajat. Kalau 180 derajat dikurangi A juga ada di kuadran 2. Jadi bentuk di kuadran 2 itu ada 3. Itu A-nya itu ada di kuadran 2 dari 90 sampai 180 derajat. Terus bisa 90 derajat plus A dan 180 derajat min A. Kita bahas satu-satu ya. Sin 90 derajat plus A sama dengan berapa? Ini, anggap ya, 90 derajat plus A. Kalau sin itu kan depan per miring. Depannya itu negatif X per R. Di sini R-nya ya. Jadi negatif X per R. Negatif X per R itu adalah cos A. Dan
di kuadran 2 nilai sinnya itu bernilai positif. Jadi tidak usah dikalikan negatif ya. Tetap aja ya positif. Jadi sin 90 derajat plus A sama dengan cos A. Gitu. Selanjutnya cos 90 derajat plus A. Gimana kalau cos? Cos itu kan negatif. Cos ini ya. Cos ini berarti Y per R. Y per R. Y per R itu adalah sin A. Karena kesimpulan tadi mengatakan bahwa hanya fungsi sinus yang bernilai positif. Jadi fungsi-fungsi lain itu bernilai negatif. Jadi harus dikalikan dengan negatif 1 atau negatif ya. Jadi karena seharusnya itu kan sin A. Karena yang bukan sinus harus dikalikan negatif agar bernilai negatif ya. Jadi min sin A harus dikalikan min. Berarti cos 90 derajat plus A sama dengan min sin A. Negatif sin A ya. Bagaimana tangan? Tangan 90 derajat plus A. Itu depan min X per Y. Min X per Y. Min X per Y itu kan tan A gede kan? Karena bernilai negatif harus dikalikan min 1. Jadi min tangan A. Ini ya identitas sudut berelasinya di kuadran 2. Tadi di kuadran 1. Karena di kuadran 2 itu juga ada sudut 180 derajat dikurangi A. Karena 180 derajat itu kelipatan dari putaran. Ya, putaran. Sedangkan gini, sin 0 tuh hasilnya 0. Sin 180 itu kembali lagi ke awal. Jadi sin 0. Jadi kalau 180 dikurangi A, hasilnya tetap sin A. Ya. Fungsinya itu tidak berubah. Yang berubah apa? Tandanya saja. Berada di kuadran apa, maka itu bisa menentukan positif dan negatifnya. Ini ada di kuadran 2. Berarti sin 180 derajat min A sama dengan sin A. Karena sin itu bernilai positif. Maaf. Ini kuning. Nah, ini negatif. Oke, lanjut. Kalau cos gimana? Cos 180 derajat min A. Jadi tetap ya fungsinya cos, tetapi karena cos itu tidak positif, artinya negatif, berarti negatif cos A. Sama halnya dengan tan 180 derajat min A. Karena di sinanya sin yang positif, maka negatif tan A. Ini negatif ya. Maaf. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Itu di kuadran 3. Jika sudut A itu antara 180 derajat sampai 270 derajat, maka A ini ada di kuadran 3. Kita identifikasi ya nilai sudut A nya ini. Kalau sin A berarti depan per miring. Depannya ini sejajar dengan min Y. Jadi min Y per R. Betul kan? Min Y per R. Kalau cos A, jadi sejajar samping per miring. Negatif X per R. Oke. Tan A nya depan itu min Y. Miringnya min X. Min Y per min X sama dengan Y per X. Betul ya? Kita identifikasi. Sin A nya negatif, cos A nya negatif, tan A nya positif. Jadi kita simpulkan di kuadran 3 hanya fungsi tangan yang bernilai positif. Di kuadran 3 juga terdapat sudut 180 derajat plus A
dan 270 derajat min A. Di sini dulu. Sin 270 derajat min A. Di sini ya sudutnya di sini ya. Berarti apa? Depan per miring. Depannya itu sejajar dengan min X per R. Min X per R. Min X per R itu adalah cos A. Karena sin itu di kuadran 3 bernilai negatif, maka sin 270 min A sama dengan min cos A. Ya, sesuaikan dengan ini ya aturannya. Kalau cos 270 derajat min A, cosnya yaitu di sini kan sampingnya min Y per R. Min Y per R adalah sin A. Karena cos di kuadran 3 itu negatif, maka dikalikan min 1. Jadi sama dengan min sin A. Tan bagaimana? Tan 270 derajat min A. 270 derajat min A itu min X per min Y. Min X per min itu X per Y. Tetap ya tan ya. Karena tan itu bilang positif, tetap aja ya dibiarkan. Jadi tan 270 derajat min A sama dengan kotangan A. Ini penjelasannya sama dengan yang tadi. Karena 180 derajat itu kelipatan dari putaran, atau 180 derajat adalah setengah putaran. Jadi fungsinya itu tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami seperti yang 70 dan 90 derajat ya. Jadi sin berubah jadi cos berubah jadi sin, dan jadi cot. Artinya sudutnya tetap di A, tidak berubah, tidak mengalami perubahan fungsi. Tetapi cuman mengalami perubahan tanda negatif atau positifnya berdasarkan posisi di kuadran itu berada. Kalau kuadrannya di kuadran 3, maka sin 180 derajat plus A itu sama dengan min sin A, karena yang positif cuma nilai tangen. Cos 180 derajat plus A itu negatif cos A. Tan 180 derajat plus A itu sama dengan tan A. Oke, ngerti? Lanjut ke di kuadran 4. Kuadran 4 itu antara 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi di kuadran 4 ya. Kita identifikasi sin A-nya itu depannya sejajar dengan min Y per R. Min Y per R ya. Cos A sampingnya itu X per R. Betul, X per R. Tan A berarti depan baru samping. Depannya min Y per X. Negatif Y per X. Kita lihat sin A-nya negatif. Cos A-nya positif. Tan A-nya negatif. Berarti di kuadran 4 hanya fungsi kosinus yang bernilai positif. Di kuadran 4 juga terdapat sudut 270 derajat plus A. Di sini ada seharusnya 270 derajat plus A. Ya. Di kuadran 3 kan sampai 270. Berarti kalau ditambah sudut A, berarti itu sudah ada di kuadran 4. 360 itu kan mentok di kuadran 4-nya. Berarti kalau dikurangi A, itu ada di kuadran 4. 360 itu senilai dengan 0 derajat. Kembali ke awal, titik awal ya. Atau bisa ketulis 360 derajat min A atau negatif A. Maka sin 270 derajat plus A di sini ya, sini. Berarti depannya adalah X, miringnya R. X per R. X per R itu adalah cos A. Sedangkan sin di kuadran 4 negatif, maka sin ini 270 derajat plus A sama dengan negatif cos A. Cos 270 derajat plus A. Jadi cosnya min Y per R. Betul ya? Min Y per R. Min Y per R ini kan sama dengan sin A. Nah, karena cos di kuadran 4 bernilai positif, maka dibiarkan saja ya. Jadi cos 170 derajat plus A sama dengan sin A. Bagaimana dengan tangen 270 derajat plus A? Di sini kan derajatnya, sudutnya.
Tangan itu kan depan per samping. Depannya itu X, sejajar dengan X ya. X. Sampingnya min Y, berarti min X per Y. Min X per Y adalah tan, karena tan di kuadrat 4 bernilai negatif, ya. Berarti dikalikan min X per Y sama dengan min kotangan A. Ya ini, min kotangan A. Karena 360 derajat, ya, di sudut lainnya kan 360 derajat itu adalah satu putaran, jadi nilainya itu tetap aja, cuman tanda positif dan negatifnya yang berbeda sesuai dengan kuadrannya. Kalau sin 360 derajat min A tetap sin, tapi karena di kuadran 4 sin itu bernilai negatif, berarti sin ini 360 derajat min A sama dengan negatif sin A. Kalau cos 360 derajat min A sama dengan cos A. Kalau tan 360 derajat plus A itu sama dengan min tan A. Ya. Min tan A. Ini 360 derajat min A ini nilainya juga sama dengan min A. Jika ada sin negatif A sama dengan min sin A. Kalau ada cos negatif A sama dengan cos A. Kalau ada tan negatif A sama dengan min tan A. Ya. Pahami dulu. Terus setelah ini, di video ini ada video selanjutnya yang akan berisi simpulan dari identitas, khususnya di identitas sudut berelasi, dan ditambah dengan latihan soal-soal. Saya rasa untuk sesi pertama ini saya cukupkan. Diulang-ulang lagi penjelasannya agar kalian dapat mengerti. Jika ada yang mau ditanyakan, segera bisa tanyakan di grup kelas atau di kolom komentar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.